Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Hari ini, saya ingin berbincang tentang sebuah topik yang mungkin sering kita pikirkan. Kemana jiwa orang yang telah berpulang akan pergi? Kita akan membahasnya berdasarkan ajaran dan kepercayaan yang ada di sekitar kita. Perlu saya sampaikan, saya bukanlah seorang ahli atau teolog. Apa yang akan saya bagikan adalah rangkuman dari berbagai pembicaraan dan pengetahuan yang saya kumpulkan, yang kemudian saya coba sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Tentu saja, kita semua pernah merasa penasaran. Setelah anggota keluarga tercinta atau sahabat karib kita meninggal dunia, atau bahkan ketika kita membayangkan saat kita sendiri tiba pada waktunya, apa yang sebenarnya akan terjadi? Ini adalah pertanyaan yang dari berbagai sudut pandang ingin kita ketahui jawabannya. Dan dalam pencarian jawaban itu, suka atau tidak suka, unsur kepercayaan dan agama akan memegang peranan yang sangat penting, meskipun dalam keseharian mungkin tidak terlalu kita sadari. Tapi jangan khawatir, saya juga tidak suka dengan pembahasan yang terlalu rumit, jadi saya akan berusaha menyampaikannya sejelas mungkin. Selain itu, dalam kesempatan ini, saya juga ingin kita bersama-sama merenungkan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap agama yang sering dianggap unik di mata dunia. Jadi, mari ikuti perbincangan ini sampai selesai. Ya, cara pandang orang Indonesia terhadap agama. Saudara-saudari yang merupakan orang Indonesia pasti sangat paham, bukan? Sebagian besar dari kita yang beragama Islam merayakan Idul Fitri dengan ketupat dan opor ayam. Namun kita juga tidak ragu mengirimkan ucapan selamat Natal kepada teman-teman Kristiani kita. Saat Tahun Baru Imlek, tak jarang kita ikut memeriahkan suasana dengan lampion dan berbagai hidangannya. Ketika Hari Raya Nyepi di Bali, kita ikut menghormati keheningannya. Saat ada upacara sedekah bumi atau larung sesaji di desa, kita pun ikut berpartisipasi sebagai bagian dari tradisi. Jika ada bayi yang baru lahir, seringkali diadakan upacara akikah secara Islami, namun di beberapa daerah juga ada tradisi tedak siten yang berakar dari budaya lokal. Di rumah-rumah tradisional Jawa, tidak aneh jika kita menemukan sajadah untuk salat, tetapi di sudut lain mungkin masih ada tempat untuk meletakkan sesajen kecil bagi para leluhur. Belakangan ini, perayaan seperti Halloween dengan pesta kostumnya juga semakin digemari oleh anak-anak muda di kota besar. Fenomena ini, bagi orang dari luar negeri, seringkali menjadi bahan perbincangan yang menarik. Lalu ada juga diskon besar-besaran Black Friday di bulan November yang kini sudah menjadi hal biasa. Padahal, Black Friday ini awalnya adalah tradisi di Amerika yang terkait dengan hari libur Thanksgiving. Thanksgiving di Amerika adalah hari untuk merayakan panen pertama bersama suku asli Amerika, yang menjadi hari libur panjang. Momen ini biasanya diisi dengan mudik, di mana keluarga yang tinggal berjauhan akan pulang kampung, berkumpul bersama sanak saudara, dan menyantap kalkun panggang serta pai labu. Nah, Black Friday adalah momen diskon besar setelah Thanksgiving, di mana orang-orang mulai berbelanja untuk hadiah Natal. Entah bagaimana ceritanya, di Indonesia hanya diskon Black Friday-nya saja yang diadopsi. Sungguh unik cara berpikir para pelaku bisnis retail di negara kita ini, ya. Maaf, ceritanya sedikit melenceng. Intinya, masyarakat Indonesia memang gemar mengadopsi berbagai perayaan dari luar negeri, seringkali tanpa mendalami makna religiusnya, melainkan lebih sebagai sebuah festival atau kemeriahan bersama. Buktinya, jika ditanya oleh orang asing, Anda menganut agama apa? Banyak orang Indonesia yang akan menjawab sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun dalam praktiknya seringkali mencampurkan banyak tradisi. Bagi penganut agama Ibrahim seperti Kristen, Islam, atau Yahudi yang lebih berpegang teguh pada satu ajaran, cara pandang ini mungkin dianggap tidak konsisten atau membingungkan. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita bisa melihat kembali sejarah panjang Nusantara. Jauh sebelum agama-agama besar datang, nenek moyang kita menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana ada keyakinan akan roh-roh yang mendiami pohon besar, gunung, atau batu keramat. Tempat-tempat ini dianggap suci dan dihormati. Kemudian,
Ajaran Hindu-Buddha masuk dan berakulturasi dengan kepercayaan lokal. Ketika Islam datang dan disebarkan oleh para wali songo di tanah Jawa, mereka tidak menghapus total tradisi yang sudah ada. Sebaliknya mereka menyerap dan mengadaptasinya. Ajaran Islam yang baru tidak menentang tradisi lokal, melainkan dipadukan. Contohnya, konsep dewa-dewi dalam kepercayaan lama seringkali dianalogikan dengan malaikat atau nabi dalam ajaran baru, sehingga masyarakat lebih mudah menerimanya. Inilah yang dikenal sebagai proses sinkretisme. Contoh nyata dari sinkretisme ini adalah tradisi tahlilan atau selamatan untuk orang yang meninggal. Meskipun doanya bernuansa Islami, struktur upacaranya pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 memiliki akar dari kepercayaan pra-Islam. Hal ini berlanjut selama berabad-abad hingga kini. Bahkan sampai sekarang, kita masih bisa melihat candi Hindu atau Buddha berdiri tidak jauh dari masjid atau gereja. Biasanya, dalam sejarah dunia, perbedaan keyakinan bisa memicu konflik atau perang, dan agama yang dominasinya berkurang akan tersingkir. Namun di Indonesia, kecenderungannya adalah untuk menyatukan dan mencari harmoni. Dulu pada masa penyebaran agama-agama, banyak yang memeluk ajaran baru tanpa meninggalkan sepenuhnya keyakinan lama. Dari sejarah ini, kita bisa melihat bahwa orang Indonesia sejak dulu memiliki keterbukaan untuk menerima berbagai ajaran. Jadi, kebiasaan kita saat ini yang merayakan Lebaran, Natal, dan tetap melakukan ziarah kubur menjelang puasa, bukanlah hal yang baru terjadi. Pandangan agama-agama besar tentang kehidupan setelah kematian. Mari kita lihat bersama bagaimana ajaran agama-agama besar di dunia menjelaskan apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Kristen. Dalam ajaran Kristen, diyakini bahwa setelah kematian, jiwa akan terpisah dari raga. Jiwa tersebut akan pergi ke surga atau neraka. Melalui penebusan dosa oleh Yesus Kristus, manusia dapat memperoleh pengampunan dan kehidupan kekal. Pada hari akhir zaman, akan ada kebangkitan orang mati, di mana Yesus akan melakukan pengadilan terakhir. Mereka yang berbuat baik akan masuk surga, sementara yang berbuat jahat akan dikirim ke neraka. Di negara-negara barat, jenazah seringkali diawetkan, dibalsam, sebelum dimakamkan, karena keyakinan akan kebangkitan tubuh pada hari pengadilan terakhir. Islam. Dalam ajaran Islam, jenazah wajib dimakamkan sesegera mungkin, idealnya dalam waktu 24 jam. Hal ini selain merupakan kewajiban agama, juga didasari oleh pertimbangan iklim tropis di mana jenazah dapat cepat rusak, sehingga penguburan yang cepat penting dari segi kesehatan. Kematian dalam Islam bukanlah akhir, melainkan momen di mana hubungan seorang hamba dengan Allah menjadi sempurna. Di dalam kubur, diyakini akan ada pertanyaan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Mereka yang beriman akan mendapatkan ketenangan yang mengantarkan ke surga, sementara yang tidak beriman akan menghadapi siksa yang mengarah ke neraka. Sama seperti Kristen, Islam juga mengajarkan adanya hari kiamat di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan abadi. Yahudi, dalam Yudaisme, setelah meninggal, jenazah segera dibersihkan, dibungkus kain putih, dan dimakamkan secepat mungkin. Kremasi dilarang. Mengenai kehidupan setelah kematian, pandangan umumnya adalah bahwa raga memang hancur, namun jiwa bersifat abadi. Ada konsep surga dan neraka, namun sedikit berbeda. Surga adalah tempat di mana jiwa yang baik dapat mendekat kepada Tuhan, sementara neraka adalah tempat jiwa yang berdosa menerima hukuman. Umat Yahudi juga percaya akan datangnya Mesias di masa depan, yang akan membangkitkan orang mati, menyatukan kembali raga dan jiwa mereka. Buddha. Dalam ajaran Buddha, kematian adalah bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan. Manusia diyakini akan terus mengalami reinkarnasi atau kelahiran kembali, tidak hanya sebagai manusia tetapi juga sebagai makhluk hidup lainnya, dalam rangka mencapai pencerahan, nirwana. Oleh karena itu, kematian hanyalah sebuah titik transisi menuju kehidupan selanjutnya. Perbuatan seseorang selama hidup,
Karma akan menentukan ia akan terlahir kembali sebagai apa dan dalam kondisi seperti apa di kehidupan berikutnya. Jika berbuat baik, ia akan terlahir kembali dalam keadaan yang baik. Sebaliknya, jika berbuat buruk, ia akan terlahir dalam keadaan yang buruk. Pandangan khas masyarakat Indonesia. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita di Indonesia memiliki pandangan yang unik tentang kematian, yang sangat dipengaruhi oleh perpaduan ajaran agama terutama Islam, dan kepercayaan lokal seperti kejawen. Pandangan ini cenderung menerima kematian tanpa rasa takut yang berlebihan dan sangat menjunjung tinggi penghormatan kepada para leluhur. Ketika seseorang meninggal, banyak yang meyakini bahwa ia akan pergi ke alam baka sesuai ajaran agamanya, misalnya surga dalam Islam. Namun, di samping itu, masih ada kepercayaan bahwa arwah orang yang meninggal, terutama pada 40 hari pertama, masih berada di sekitar rumah. Ada perasaan bahwa kakek atau nenek yang telah tiada masih mengawasi kita dari suatu tempat, dan pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang bulan puasa atau lebaran, mereka seolah pulang ketika kita berziarah ke makam mereka. Kepercayaan bahwa arwah leluhur pulang atau masih berada di sekitar kita ini sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam murni, melainkan warisan dari kepercayaan asli Nusantara. Makna di balik peringatan 40 hari. Dulu, saya pernah membahas mengapa ziarah kubur begitu penting bagi masyarakat kita. Hal ini tidak terlepas dari proses penyebaran Islam di masa lalu yang sangat erat dengan budaya. Selama ratusan tahun, tradisi lokal dan ajaran agama berjalan beriringan, sehingga ketika berbicara tentang kematian, yang terbayang adalah serangkaian upacara adat yang dipadukan dengan doa-doa. Meskipun di era modern abad ke-21 ini banyak yang memilih prosesi pemakaman yang lebih sederhana, seperti hanya dihadiri keluarga inti, tradisi peringatan kematian secara Islam yang berakulturasi dengan budaya masih sangat kuat. Karena itu, saya akan jelaskan lebih rinci mengenai upacara setelah pemakaman, khususnya peringatan 40 hari. Dalam banyak kepercayaan lokal yang dipadukan dengan Islam, diyakini bahwa setelah meninggal, roh tidak langsung pergi ke alam baka, melainkan melewati masa transisi selama 40 hari. Itulah sebabnya, setelah jenazah dimakamkan, ritualnya belum selesai. Selama 40 hari ini, keluarga yang ditinggalkan akan berkumpul, berdoa, membacakan ayat suci, dan bersedekah atas nama almarhum, almarhumah. Tujuannya adalah agar almarhumah dapat pergi dengan tenang. Masa ini bukan hanya penting bagi yang telah meninggal, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan sebagai waktu untuk menenangkan hati dan beradaptasi dengan kehilangan. Mengapa 40 hari? Angka ini dianggap sebagai penanda waktu di mana roh diyakini secara bertahap melepaskan ikatannya dengan dunia dan bersiap menuju keabadian. Peringatan pada hari-hari tertentu ke-3, ke-7, ke-40, DST, dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan roh tersebut. Puncaknya adalah hari ke-40, yang diyakini sebagai saat roh benar-benar meninggalkan dunia fana. Tentu saja, setiap daerah dan aliran kepercayaan mungkin memiliki penafsiran yang berbeda, tetapi esensi dari mendoakan yang telah meninggal adalah hal yang sama. Masa 40 hari ini juga dianggap sebagai masa berkabung meskipun tidak ada istilah formalnya, di mana keluarga biasanya menahan diri dari mengadakan perayaan besar seperti pernikahan atau pesta meriah. Dulu, keluarga yang berduka bahkan dianjurkan untuk lebih banyak berdiam di rumah dan merenung. Upacara peringatan 40 hari. Seperti yang saya sebutkan, banyak yang percaya bahwa selama 40 hari, roh almarhumah masih berada di sekitar rumah. Karena itu, selama masa ini, disarankan untuk melakukan hal-hal yang disukai almarhumah, seperti memutar lagu kesukaannya atau membicarakan kenangan indah tentangnya. Pada hari ke-40, diadakanlah upacara selamatan atau tahlilan. Ini adalah momen penting yang menandai keberangkatan roh ke alam baru dan pencapaian ketenangan. Ketenangan di sini berarti roh terbebas dari segala kekhawatiran dan penderitaan duniawi. Jadi, upacara 40 hari adalah tonggak penting untuk mengantar
almarhumah menuju keabadian. Upacara ini biasanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan tetangga. Mereka akan berkumpul untuk berdoa bersama, yang dipimpin oleh seorang tokoh agama atau ustadz. Setelah doa selesai, biasanya ada sedikit ceramah atau nasihat. Kemudian, tuan rumah akan mengucapkan terima kasih dan menyajikan hidangan atau memberikan berkat bingkisan makanan untuk dibawa pulang oleh para tamu. Setelah acara ini, terkadang dilanjutkan dengan ziarah ke makam. Meskipun ada yang mengatakan jika tidak mengadakan selamatan maka arwah akan tersesat, hal ini sangat bergantung pada keyakinan masing-masing. Misalnya, dalam beberapa pandangan Islam yang lebih puritan, tidak ada anjuran khusus untuk upacara semacam ini, karena diyakini bahwa nasib seseorang ditentukan oleh amalnya sendiri. Dalam praktiknya sekarang, pelaksanaan selamatan juga seringkali fleksibel, disesuaikan dengan jadwal dan kemampuan keluarga, tidak harus tepat pada hari ke-40. Ini menunjukkan bahwa niat tulus untuk mendoakan lebih penting daripada formalitasnya. Tidak melakukan upacara ini pun tidak berarti akan berdampak buruk pada roh almarhum, almarhumah. Setelah masa berkabung, setelah 40 hari atau lebih, masa berkabung yang paling intens biasanya berakhir. Setelah itu, keluarga mulai kembali ke rutinitas normal. Jika ada yang memberikan sumbangan atau ucapan duka, keluarga biasanya akan membalasnya dengan ucapan terima kasih atau bingkisan. Selama masa berkabung, biasanya keluarga tidak mengadakan acara besar. Setelah masa ini lewat, aktivitas sosial perlahan kembali normal. Meskipun begitu, biasanya keluarga masih berada dalam suasana duka hingga 1 tahun, sehingga perayaan besar seperti pesta ulang tahun atau perayaan tahun baru seringkali tidak dirayakan secara meriah. Sebagai perbandingan, agama lain memiliki cara yang berbeda. Dalam Kristen, kematian sering dipandang sebagai kepulangan kepada Tuhan, sebuah peristiwa yang penuh harapan, sehingga tidak ada konsep masa berkabung yang terstruktur seperti ini. Dalam Hindu Bali, upacara kematian, ngaben, justru merupakan sebuah perayaan besar dan meriah, karena dianggap sebagai momen pembebasan jiwa dari belenggu duniawi. Pandangan dunia dalam kepercayaan lokal dan agama. Dalam ajaran Buddha, ada konsep 6 alam roh kudo. Di Indonesia pun, dalam banyak ajaran spiritual, ada konsep serupa tentang berbagai alam kehidupan. Ada alam penderitaan yang paling berat, neraka, alam para jin dan makhluk halus, alam hewan, alam manusia yang penuh dengan perjuangan antara baik dan buruk, dan alam para dewa atau surga yang penuh kenikmatan. Seseorang akan terlahir kembali di salah satu alam ini sesuai dengan perbuatannya. Dulu, ada sebuah pepatah lama di Jawa yang mengatakan, "Urip iku mung mampir ngombe, hidup itu hanya singgah untuk minum." Pepatah ini sering diartikan bahwa kehidupan di dunia ini sangat singkat dan sementara, sebagai persiapan untuk kehidupan abadi. Pepatah ini mencerminkan pandangan bahwa dunia ini hanyalah salah satu dari sekian banyak alam yang kita lalui. Tentu saja, jika pepatah ini diartikan secara harfiah untuk tidak peduli pada kehidupan dunia, mungkin banyak anak muda zaman sekarang yang akan protes. Tapi pepatah ini sebenarnya mengandung kearifan bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekadar kehidupan duniawi. Kembali ke topik utama, kemana kita pergi setelah mati? Dalam banyak kepercayaan di Indonesia, diyakini bahwa setelah kematian, seseorang akan terlahir kembali di salah satu alam tersebut sesuai dengan amal perbuatannya, dan siklus ini akan terus berlanjut. Interpretasi lain mengatakan bahwa alam-alam ini sebenarnya adalah simbol dari kondisi batin kita saat ini. Tentu saja, kita semua pernah merasakan kondisi batin yang seperti di neraka, rakus seperti hantu kelaparan, atau penuh amarah. Hari ini kita telah membahas tentang apa yang terjadi pada jiwa setelah berpulang menurut berbagai ajaran, serta cara pandang khas masyarakat Indonesia. Anda semua adalah orang-orang yang berhati baik. Tentu, ketika keluarga atau sahabat meninggal, kita tidak hanya akan larut dalam kesedihan, tetapi juga memikirkan nasib mereka setelah tiada. Bagaimana cara mendoakan yang terbaik,
serta berusaha agar tidak melakukan kesalahan dalam prosesi pemakaman dan peringatan lainnya. Dalam setiap agama, jiwa orang yang meninggal akan melanjutkan perjalanan ke dunia baru, tetapi itu bukanlah akhir dari ikatan dengan keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang terus mengingat dan menceritakan kenangan tentang almarhum, almarhumah, itulah bentuk penghormatan dan doa yang tertinggi. Seperti yang telah saya sampaikan, orang Indonesia sangat pandai dalam menyatukan hal-hal yang berbeda. Dalam hal agama, kita tidak sekaku masyarakat di negara lain. Kita menggabungkan ajaran agama dengan tradisi leluhur yang sudah ada sejak lama. Tidak harus tepat 40 hari. Waktu pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi keluarga. Dan itu tidak akan mengurangi nilai dari doa yang dipanjatkan. Di era modern ini, munculnya bentuk-bentuk pemakaman baru yang lebih ramah lingkungan atau praktis adalah sebuah perkembangan yang wajar. Sebagai penutup, izinkan saya berbagi sebuah kisah tentang Gajah Mada. Konon, ketika ia mendekati akhir hayatnya, salah seorang sahabatnya merasa khawatir. Sahabat itu cemas, karena untuk menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada telah memimpin banyak peperangan dan menyebabkan banyak kematian. Ia takut Gajah Mada akan masuk neraka. Namun Gajah Mada dengan tenang menjawab, "Aku memang menaklukkan banyak kerajaan, tetapi aku tidak pernah membunuh atau menyakiti siapapun tanpa alasan. Semua yang kulakukan adalah demi kebesaran Majapahit dan persatuan Nusantara. Jika karena itu aku harus masuk neraka, maka biarlah. Di sana, akan kukumpulkan kembali para prajuritku dan akan kutaklukkan neraka itu sendiri." Sungguh sebuah jawaban yang menunjukkan betapa besar jiwa dan keyakinan dirinya. Meskipun ini mungkin hanya sebuah legenda, pesannya sangat kuat. Jika seseorang memiliki keyakinan penuh terhadap jalan hidup yang telah ia tempuh, tidak diragukan lagi ia akan mencapai tempat yang damai. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih di bawah. Bukan untuk saya, tetapi sebagai ucapan syukur kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasi, agar kita bisa berjumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Sampai jumpa lagi.